Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali kita lanjutkan pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 10 MIA. Ini masuk pertemuan kelima kita. Masuk pertemuan kelima. Pertemuan keempat kemarin kita sudah melaksanakan latihan atau ulangan harian lah. Jadi bagi yang belum menyelesaikan tugasnya silahkan japri Bapak. Masih ada Bapak beri waktu kesempatan 1 minggu lah kalau belum mengerjakan. Masuk bagian kedua, Bapak ingatkan kembali materi kita semester 1 ini ada 3 bab. Yang pertama sudah kita laksanakan. Yang kedua, bab kedua itu perkembangan Islam masa Rasulullah periode Madinah. Masuk ke periode Madinah. Ya, bab 2 perkembangan Islam masa Rasulullah periode Madinah itu sama lah, ada 3 bab juga, ada 3 sub bab. Pertama, kebudayaan dan kondisi masyarakat Madinah sebelum adanya Islam. Yang kedua, substansi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Madinah. Yang ketiga, peristiwa-peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah periode Madinah. Masuk pembahasan pertama, yaitu kebudayaan dan kondisi masyarakat Madinah sebelum adanya Islam. Madinah pada mulanya bernama Yasrib karena orang pertama yang tinggal di kota ini bernama Yasrib bin Qaid, keturunan dari Nabi Nuh. Nabi Nuh itu bisi anak ngaran sidin Sam. Ada yang memadahkan Sam itu Nabi lah, ada yang memadahkan kada. Nah, dari Sam inilah lahir keturunan sampai ke Yasrib bin Qaid ini lah. Nabi Sam orang menyambat. Madinah merupakan kota yang makmur dan subur. Nah, dengan pertaniannya. Jadi kebanyakan masyarakat Madinah itu senang bertani. Awalnya luas kota Yasrib atau Madinah hanya sekitar 15 km persegi. Nah, kada jauh. Nah, sekarang berkembang sudah menjadi 293 km persegi luasnya lah. Nah, suku Yahudi lebih dominan memeluk agama Samawi dan juga pemeluk Nasrani. Nah, jadi di sana berbeda dengan keadaan di Mekah. Kalau di Mekah itu suku-sukunya meskipun berbagai macam suku, tapi mereka sama keyakinannya, yaitu menyembah berhala. Sedangkan di Madinah ini lebih heterogen lah, keyakinannya lebih heterogen, lebih beragam. Ada yang memeluk agama Samawi, ya, dan ada juga yang menyembah berhala ada. Tapi yang menyembah berhala itu termasuk kaum minoritas di sana lah. Nah, suku Yahudi itu lebih dominan. Nah, dan kita tahu sampai sekarang Yahudi itu banyak masih menyebar di seluruh negara lah. Dan Yahudi ini adalah tokoh yang paling senang mengadu domba umat manusia. Nah, ini Yahudi untuk mencari keuntungan di sananya. Nah, pembagian kelompok masyarakat di Madinah. Nah, beda dengan di Mekah. Kalau di Madinah itu pembagiannya itu ada 3 lah. Pertama, suku Aus dan Khazraj. Ini suku yang paling berkuasa, yang paling menguasai daerah Madinah. Yang kedua, kaum Yahudi, dan yang ketiga kaum musyrik. Nah, 3 suku, 3 kelompok masyarakat di Madinah. Nah, suku Aus dan Khazraj. Awal mulanya adalah nama dari 2 orang saudara kandung dari Haris bin Sa'labah. Nah, jadi Aus dan Khazraj adalah dua
dua orang saudara kandung, anak daripada Haris bin Sa'labah. Aus dan Khazraj ini saling bertengkar lah, saling berperang antar saudara. Nah, ini kebiasaan mereka dulunya. Menjadi dua nama kabilah besar di Yasrib selama kurang lebih 120 tahun, saling bertikai, saling berkelahi, saling diprovokasi. Nah, yang memprovokasi siapa? Jelas kaum Yahudi. Jadi kalau ada suatu negara yang diprovokasi, itu lihat saja asal usulnya pasti dari Yahudi. Sumbernya lah. Sumbernya itu pasti dari Yahudi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya karena mereka iri dengan kemajuan suku Aus dan Khazraj. Nah, jadi diadu. Salah satu peperangan antara suku Aus dan Khazraj terkenal disebut dengan Perang Bu'as. Nah, jadi harus diingat Perang Bu'as. Suku Aus yang memiliki kekuatan besar karena beraliansi dengan Yahudi berhasil mengalahkan Khazraj. Nah, suku Khazraj itu juga beraliansi tapi kurang kuat lah. Jadi suku Aus ini beraliansi dan aliansinya kuat dengan Yahudi. Karena merasa kalah, suku Khazraj mencoba mencari dukungan dari suku Quraisy. Jadi mereka ke Mekah mencari dukungan. Nah, waktu itu mereka bertemu Rasulullah dan Rasulullah berusaha menarik simpatik mereka agar mau masuk Islam. Tapi mereka menolak dan anehnya suku Aus yang awalnya menang itu malah tertarik untuk masuk Islam. Kenapa? Karena mereka merasa waktu itu setelah perang Bu'as utamanya, mereka merasa bahwa kemenangan mereka itu tidak menguntungkan dan yang diuntungkan di sana adalah kaum Yahudi lah. Nah, mulai itu mereka merasa, oh, ini kita sedang diadu domba. Lalu mereka sering mengadakan konsolidasi, mulai ada saling mencari titik temu. Nah, titik temunya di mana? Di Islam. Nah, sejak mereka masuk Islam, di sanalah mulai di Madinah itu mulai terjadi perdamaian lah. Tidak ada lagi saling perang antar saudara. Nah, yang berikutnya golongan yang kedua adalah kaum Yahudi. Nah, ini sifat dari Yahudi. Mereka cenderung berpihak kepada orang-orang Hijaz karena berada di bawah tekanan bangsa Asyur dan Romawi. Nah, mereka karena merasa ada tekanan, lalu mencari dukungan kemana? Ke Hijaz. Hijaz itu wilayah Arab lah. Nah, mereka merubah segala pola hidupnya menjadi gaya hidup orang Arab. Jadi kada heran kalau sekarang itu banyak orang yang berpakaian seperti Arab, tapi kelakuannya seperti Yahudi. Banyak. Bahkan lagu-lagu pun itu kalau lagu-lagu Arab tidak semuanya bernuansa Islami lah. Kadang itu lagu Yahudi tapi dialeknya menggunakan bahasa Arab. Kenapa? Karena mereka sudah merubah pola hidupnya menjadi gaya orang Arab lah. Bahkan mereka sudah berpakaian seperti orang Arab, berkabilah bersuku-suku seperti orang Arab. Nah, ini adalah kebiasaan kaum Yahudi. Nah, dirubahnya. Tapi ada tapinya. Mereka tetap memelihara rasa fanatisme mereka sebagai orang Yahudi. Yahudi itu tetap di hati mereka dan tidak membaur dengan bangsa Arab. Seandainya orang Yahudi ini masuk ke Arab lalu berubah menjadi bangsa menjadi masuk agama Islam atau agama Nasrani, tidak. Mereka tetap Yahudi tapi menggunakan pola hidup orang Arab. Banyak itu sampai sekarang pun ada lah.
Kaum Yahudi menguasai hampir sebagian besar kegiatan perekonomian di Yasrib atau Madinah. Jadi rata-rata ekonomi di Yasrib itu dikuasai oleh orang Yahudi. Nah, sampai sekarang pun ya Kak, perekonomian dunia itu dikuasai hampir 30% oleh orang Yahudi. Ada di sana Facebook, ada di sana Google dan lain-lain lah. Nah, itu adalah pendirinya, penguasanya orang Yahudi. Nah, kenapa mereka bisa berkuasa? Karena mereka menerapkan sistem riba dalam perdagangan. Riba ini tidak menguntungkan lah, merugikan, walaupun kita kelihatannya untung di sana, padahal kita dirugikan. Nah, di mana aja ada riba, di situ ada kerugian, pasti ada yang dirugikan. Nah, dan Rasulullah mengatakan orang yang mengambil keuntungan dari riba itu hartanya tidak akan merubah dia atau tidak akan mensejahterakan dia. Nah, ujung-ujungnya kayaknya waktu tua banyak berobat lah, banyak dirugikan orang lah, bangkrut kah usahanya dan lain-lain. Nah, ini adalah kerugian dari sistem riba. Nah, pembagian kabilah suku Yahudi itu ada 3. Nah, jadi Yahudi itu berkabilah juga. Satu kabilah Kainuka ngarannya. Kainuka itu sekutunya suku Khazraj. Suku Kainuka, kabilah Kainuka itu berada di dalam kota Madinah. Kalau yang kabilah Nazir itu sama sekutu dari Khazraj juga, tapi berada di pinggiran kota Mekah. Nah, sekarang yang ketiga suku Quraizah adalah sekutu dari suku Aus. Walaupun satu orang kabilah saja yang mendukung suku Aus, tapi luar biasa pengaruhnya. Nah, ini berada di pinggiran kota Madinah. Sudah. Berikutnya kaum musyrik lah. Nah, kaum musyrik merupakan, tidak ada yang banyak diceritakan di sini. Karena apa? Karena kaum musyrik itu rata-rata itu dia tinggal di kota Mekah. Nah, di Madinah ini mereka menjadi kaum minoritas. Nah, jadi minoritas di sana. Memiliki seorang tokoh bernama Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ini luar biasa jahatnya. Kenapa? Karena waktu Rasulullah belum hijrah ke Yasrib, itu sudah digadang-gadang menjadi pemimpin kelompok di sana lah, kelompok di Yasrib itu. Nah, setelah datang Rasulullah, ketika datang Rasulullah, nah dia merasa akan dirampas haknya oleh Rasulullah, sehingga dia menyimpan benih-benih permusuhan dalam dirinya. Bahkan walaupun dia masuk Islam, orangnya Islam Muslim setelah Rasul, tapi benih-benih permusuhan itu masih ada dalam dirinya. Bahkan sampai Rasulullah meninggal pun dia langsung unjuk diri untuk menjadi khalifah pertama pengganti Rasulullah kan. Ini Abdullah bin Ubay akan memprovokasi masyarakat. Ini Abdullah bin Ubay. Nah, Muslim. Nah, cuma ya itulah, itu karena hawa nafsunya. Nah, sisi positif dan negatif dari perilaku masyarakat Madinah sebelum kedatangan Rasulullah. Sini ada Bapak Julius tuliskan sudah. Yang pertama, sisi positifnya senang bertani. Mereka senang bertani. Sama seperti Madinah, tapi sama seperti di Mekah lah. Tapi di Madinah itu lebih lagi, kenapa? Karena daerahnya subur. Nomor 2, itu memiliki tanah yang subur. Nomor 3, perekonomiannya maju. Oh, di sana luar biasa perekonomiannya, walaupun banyak menggunakan sistem riba. Yang keempat, komoditas pertanian melimpah. Nah, di sana bahkan sampai sekarang pun ya kah, kalau masalah pertanian, kurma dan sebagainya, bahkan padi pun ditanam di Madinah itu bisa, padahal daerah pasir. Nah, karena mereka menggunakan teknologi modern. Nah, namun dari sisi negatifnya waktu itu, satu, mereka terjebak dalam ekonomi riba. Ini yang Bapak sebutkan tadi lah, riba itu tidak menguntungkan. Nah,
Nomor 2, sering terjadi perang antar saudara akibat provokasi Yahudi lagi. Jadi yang memprovokasi itu adalah orang-orang Yahudi. Nah, yang ketiga, mudah diadu domba. Jadi sedikit-sedikit diadu. Nah, dan mudah terprovokasi lah. Yang keempat, mudah bertikai. Kada kawa tersenggol sedikit berkelahi. Nah, kesimpulannya, ini Bapak simpulkanlah. Setelah kedatangan Rasulullah, Yatsrib kemudian diganti namanya menjadi Madinatul Munawwarah. Madinatul Munawwarah artinya adalah kota yang diterangi, yang diberi cahaya. Hijrah menjadi awal perkembangan Islam yang sangat masif, yang sangat pesat, maju luar biasa lah setelah Rasulullah hijrah. Bahkan awal hijrah dijadikan awal tahun Islam, kan awal hijrah Rasulullah itu dijadikan sebagai awal tahun Islam. Kenapa? Karena waktu itulah perkembangan Islam mulai begitu pesatnya. Nah, bagi kaum muhajirin, hijrah ini memberikan hikmah tersendiri bagi kaum muhajirin maupun kaum ansar lah. Bagi kaum muhajirin, hijrah menjadi kesempatan dan harapan baru untuk merubah menjadi anggota masyarakat baru yang dinamis, yang memiliki hak-hak warga kenegaraan yang sama. Kenapa? Karena waktu di Makkah mereka tidak mendapatkan ini. Mereka dikucilkan, mereka diboikot, ya kan, mereka dihina, mereka disiksa. Nah, itu di Makkah. Jadi harapan mereka di Madinah, mereka tidak diperlakukan seperti itu lagi. Nah, di sana mereka meninggalkan harta mereka ditinggalkan, ternak mereka ditinggalkan. Jadi harapan satu-satunya itu hanya di Madinah lagi lah. Hijrah ini harapan mereka satu-satunya. Itu bagi kaum muhajirin. Sedangkan bagi kaum ansar itu ada hikmahnya juga. Merasakan adanya nuansa baru baik secara psikologis maupun sosiologis. Nah, kaum Ansar seolah mendapat energi baru dari sesama muslim dan etnis Arab. Awalnya mereka sering bertikai, sering diadu domba. Sejak adanya Islam, itu mereka fokus lah. Nah, titik temunya itu di Islam. Jadi sejak adanya Islam di Madinah, mereka bersatu. Nah, sehingga menjadikan Madinah itu kota yang damai, makmur, dan membuat Islam itu menjadi besar di sana lah, itu di Madinah. Nah, itu saja kesimpulan dari Bapak. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini dapat memberi manfaat bagi Bapak khususnya dan bagi kita semua lah. Dan kalau ada salah-salah kata, Bapak mohon maaf. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.